Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam pada masa keemasan di Spanyol, meliputi aspek perekonomian dan manajemen. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan umat Islam, Spanyol dikenal dengan nama Iberia atau Hispania. Kemudian disebut dengan Andalusia. Sebelum penaklukannya, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan saling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan di sana. Mereka adalah Tarif Ibnu Malik, Torik Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nuzair. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik di negeri Spanyol belumlah tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan kecil masih terjadi baik dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain yaitu perselisihan antar elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Periode kedua. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan yang bergelar Amir, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam itu sendiri, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang peradaban. Periode ketiga. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Rahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawaif. Pada periode ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang terpusat di suatu kota seperti Seville, Córdoba, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapat perlindungan dari satu istana ke istana yang lain. Periode kelima. Pada periode ini Spanyol terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tashfin di Afrika Utara. Sedangkan dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumazi. Dinasti ini datang ke Spanyol pada tahun 1212 Masehi. Pada periode ini, tentara Kristen memperoleh beberapa kemenangan besar yang mengakibatkan seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Hal itu juga mengakibatkan Muwahhidun memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Periode ke-6. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Ahmar. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dewanta. Kemajuan peradaban. Di bidang intelektual, masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Barbar,
Al-Shaqolibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria, yang menjadi tawanan Jerman. Yahudi, Kristen Mozarab yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Contoh kemajuan di bidang intelektual yaitu filsafat. Diterjemahkannya buku Al-Qunun karya Ibnu Sina mengenai kedokteran. Di bidang sains, pembuatan kaca dari batu, dan di bidang fikih, memperkenalkan mazhab Maliki dan menerjemahkan buku bahasa Arab. Kemegahan pembangunan fisik. Aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak dalam perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, permukiman, dan taman-taman. Sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air didirikan. Tempat-tempat yang tinggi dengan begitu juga mendapat jatah air. Orang-orang Arab memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mengecek curah air, waduk atau kolam dibuat untuk konversi penyimpanan air. Pengaturan hidrolik dibangun dengan memperkenalkan pertanian padi, perkebunan jeruk, kebun-kebun, dan taman-taman. Industri, di samping pertanian dan perdagangan, juga merupakan tulang punggung ekonomi Spanyol Islam. Di antaranya adalah tekstil, kayu, kulit, logam, dan industri barang-barang tembikar. Perekonomian sangat maju pada masa kekhalifahan Cordoba, terutama di bidang perdagangan dan rampasan perang. Cordoba bahkan mendapat banyak penerimaan pajak atau jaminan keamanan perdagangan. Muslim menghubungkan Andalusia dengan kawasan Mediterania dan sekitarnya. Cordoba juga merevitalisasi kawasan-kawasan industri, seperti industri tekstil, keramik, kaca, logam, dan pertanian. Pemerintah juga mulai mengenakan tarif terhadap perdagangan ekspor dan impor. Di samping itu, Cordoba mendapat pemasukan dari pajak yang dibayar kaum Yahudi dan Nasrani. Di bidang pertanian, orang-orang Arab memperkenalkan beberapa tanaman baru, contohnya seperti beras, semangka, pisang, tepung, dan gandum. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Agustina Triwulandari. Faktor-faktor pendukung kemajuan. Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dahil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa yang melopori kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Pada masa kejayaan Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman Al-Dahil bin Muawiyah. Dalam hal pemberantasan korupsi di mana negara-negara maju termasuk Indonesia baru membentuk KPK dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi,
Di Cordoba, ibu kota Andalusia, sudah ditunjuk seorang Sahib al-Madinah yang bertugas mengadili kasus korupsi dan penyogokan. Sedangkan di pasar sudah ditunjuk seorang muhtasib yang bertugas sebagai inspektur pengawas timbangan. Pemerintah juga membentuk perusahaan pelayanan pos milik negara yang efisien, seperti BUMN di Indonesia. Uang logam Andalusia terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Tidak hanya itu, bisnis perjalanan juga dikembangkan utamanya untuk melayani ibadah haji serta perjalanan ziarah ke negeri Eropa dan negeri Islam lain. Ekspor Andalusia terdiri dari minyak, anggur, kayu, marmer, sutra, dan lada. Kain tenun, pertukangan kayu, keramik, dan barang berbahan kulit juga menjadi sebab kejayaan ekonomi di Andalusia. Penyebab kemunduran dan kehancuran. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Namun, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Di Spanyol, orang-orang Arab memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mualaf, setidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai dalam membina perekonomian, dan mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan, karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini. Yang terakhir, keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.